Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almardoso dengan stambuk M1B1 21091. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu poin penting di dalam penyusunan sebuah penelitian. Yang pertama itu persoalan teknik pengumpulan data. Eh, di dalam teknik pengumpulan data itu ada yang pertama, ada yang namanya observasi. Nah, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti secara sistematis dan terencana. Adapun tujuan dari observasi itu ada 3 poin. Yang pertama, memperoleh data yang akurat dan faktual. Yang kedua, memahami perilaku atau kejadian secara nyata. Yang ketiga, melengkapi data yang diperoleh dari teknik lain. Jenis-jenis observasi itu yang pertama observasi partisipan, yang kedua observasi non-partisipan, yang ketiga observasi terstruktur, yang keempat observasi tidak terstruktur. Adapun langkah-langkah observasi itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu menentukan fokus dan tujuan observasi. Yang kedua menentukan aspek yang akan diamati. Yang ketiga melakukan pengamatan dan mencatat data. Yang keempat mengolah data dan menganalisis data hasil observasi. Selanjutnya, wawancara. Adapun pengertian dari wawancara itu sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informan yang lebih mendalam. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama mendapatkan informan mendalam, yang kedua mengklarifikasi jawaban responden, yang ketiga memperoleh data yang tidak dapat diukur dengan angka. Jenis-jenis wawancara itu yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi struktur, yang ketiga wawancara tidak struktur. Eh, Adapun langkah-langkah wawancara itu ada 4. Yang pertama menyusun pedoman wawancara, yang kedua menentukan dan menghubungi responden, yang ketiga melakukan wawancara sesuai pedoman, yang keempat mencatat atau merekam dan mengolah data. Terus angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pendapat atau pengalaman mereka. Tujuannya itu yang pertama mengumpulkan data dari banyaknya responden, yang kedua memperoleh data dalam waktu relatif singkat, yang ketiga data mudah diolah dengan analisis. Jenis angket, yang pertama angket terbuka, angket tertutup, dan angket campuran. Adapun langkah-langkah penyusunan angket itu yang pertama menentukan tujuan pengumpulan data, menentukan variabel dan indikator, menyusun butir pertanyaan, memilih jenis pertanyaan, uji coba angket atau validitas dan reliabilitas, terus kemudian yang terakhir menyebarkan dan mengolah data. Perbandingan teknik pengumpulan data. Observasi itu dia eh, melakukan tekniknya dengan cara mengamati langsung objek kejadian di lapangan, sedangkan wawancara itu tanya jawab langsung dengan responden, sedangkan angket memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Adapun kelebihannya dari observasi itu datanya nyata dan akurat dan tidak tergantung pada ingatan. Sedangkan kelebihan dari wawancara itu informasi mendalam, bisa fleksibel. Sedangkan dari kuesioner efisien dan dapat menjaga responden yang banyak. Kekurangannya itu memerlukan waktu lebih lama, terbatas pada apa yang terlihat, sedangkan wawancara kekurangannya itu memerlukan waktu dan biaya tergantung kemampuan peneliti. Adapun kekurangan dari kuesioner juga itu jawabannya terbatas dan tidak mendalam. Terakhir, kesimpulan, observasi itu dia adalah suatu teknik yang menghasilkan data yang nyata dan faktual melalui pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek atau fenomena. Sedangkan wawancara itu memberikan informasi mendalam melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Kuesioner atau angket itu efektif untuk memperoleh data dari banyak responden dengan pertanyaan tertulis yang terstruktur. Adapun yang terakhir itu ketiga teknik saling melengkapi dan dapat digunakan secara kombinasi untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.